Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Hadirin rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah karena Dia Zat yang Maha terpuji dan Maha menerima ungkapan terima kasih dari kita. Kita juga bermohon semoga sholawat, salam, keberkahan dilimpahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan umat yang taat serta patuh kepadanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Jika engkau melakukan keburukan, segera lakukan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapusnya. Dan berinteraksilah dengan sesama manusia berdasar pada akhlak yang mulia. Hadirin ahli iman rahimahumullah, salah seorang cendekiawan muslim dalam bidang hadis namanya Abu Dawud. Dia lahir di As-Sajsanah, sebuah daerah perbatasan antara Afghanistan dan Iran. Beliau sebagai ilmuwan bekerja mengumpulkan hadis dari para ulama yang tinggal di daerah Irak, Khurasan, dan Sam. Pekerjaan ilmiahnya itu menghasilkan kurang lebih 500.000 hadis. Dari 500.000 hadis itu kemudian divalidasi, kalau sekarang bahasanya dikondensasi, bukan direduksi, diseleksi, dan akhirnya terkumpul sebanyak 4.800 hadis saja. Dari 4.800 hadis tadi diseleksi kembali dan dipilih 4 buah hadis saja yang beliau pandang sebagai hadis yang sangat komprehensif, yang paling fundamental dan paling asasi untuk kehidupan seorang muslim. Pada kesempatan ini, keempat hadis tersebut akan dipaparkan satu persatu. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis Rasul bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hadara ilaih." Segala perbuatan tergantung pada niatan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya,
sesuatu, wa azmu, kemudian dia bertekad melakukannya, min ghairi taraddudin, tanpa ragu-ragu dia fokus melakukan itu. Taqarruban wa ta'atan wa tadallulan billah, karena taqarrub mendekatkan diri taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Seluruh kehidupan kita ibadah, dan ia akan menjadi ibadah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi jika dilandasi oleh niat beribadah kepada Allah. Inti dari ibadah adalah kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata seperti ini, man ahdatha fi amrina wa laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengkreasi sebuah pengamalan ibadah yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul, maka dia tertolak. Amal yang kita lakukan juga bisa dikategorisasikan kepada beberapa hal. Yang pertama, amal itu ada yang waktunya mudoyak, waktunya sempit, ada yang waktunya luas, lebar luas, ada yang pekerjaan yang sifatnya fardhi, individual, ada yang sifatnya jamaah. Dalam bekerja, dalam beraktivitas beribadah, kita perlu mendahulukan amal yang waktunya mudoyak dan sifatnya fardhi. Seminar nanti dulu, sholat dulu misalnya. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak diperlukan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang amar yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Dan orang ini meninggalkan yang hal-hal yang tidak perlu. Jadi levelnya sudah sangat tinggi. Karena itu orang yang seperti ini oleh Ibnu Qayyim ditempatkan pada ranking ketakwaan tertinggi, yaitu orang yang hidyatul qalbi wal jawari min fuduli wal maliki. Dia melindungi dirinya, melindungi hatinya dari perkara yang tidak penting. Waktunya diisi dengan beristighfar saja. Misalnya, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik mengatakan seperti ini, man lazima istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beristighfar, senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya solusi dari kebingungan, memberinya jalan keluar dari kesempitan, dan menganugerahinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Hidup seorang muslim diisi dengan istighfar, melaksanakan perintah Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 142. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, bertasbihlah, sucikanlah Allah pagi dan petang. Waktu seorang mukmin senantiasa diisi dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, man awal nasi yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak ialah yang paling banyak membaca sholawat. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la
yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keimanan seseorang tidak sempurna. Keimanan seseorang tidak sempurna selama dia tidak menyukai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang ketiga ini merupakan landasan atau prinsip kita berinteraksi untuk meraih keharmonisan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Karena itu dalam hadis lain Rasulullah menegaskan, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tawahhumihim wa ta'atufihim kama fil jasadi idza ishtaka udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kita ini seperti satu dalam hal saling menyayangi, mengasihi di antara sesama. Kalau satu bagian tubuh kita sakit, maka bagian tubuh lainnya ikut berkadang, bisa hari tidak tidur, walhumma, dan ikut merasakan demam. Hadirin, hadis yang terakhir ini diriwayatkan dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW seperti ini: al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Perkara halal sudah jelas, haram sudah jelas, yang abu-abu adalah mushtabihat sudah. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Karena tidak banyak diketahui, maka Rasulullah para sahabatnya demikian cermat, demikian hati-hati di dalam menyantap makanan dan di dalam menggunakan perkara yang belum jelas kehalalannya. Suatu kali hamba sahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Kirkiro, dalam hadis lain namanya Kirkina. Dia juga sahaya Nabi, bertugas mengurus keperluan Nabi, menuntut unta, membawakan alat dan jalan. Berkali-kali ikut berperang, tapi tidak kunjung mati syahid. Akhirnya dalam satu perang, hamba saya itu pun tewas. Orang-orang para sahabat berkomentar, dia menjadi syahid, dia memperoleh predikat syahid yang diinginkan. Tapi apa kata Nabi? Tidak, dia berada di dalam neraka. Para sahabat berkata, kenapa dia berada di dalam neraka? Tidak seberapa kita hadirin, karena dia memproduksi selendang dari harta ghanimah yang belum lagi dibagikan oleh panglima perang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Alhamdulillah, hanya menyembunyikan, kalau kita mengatakan hanya menyembunyikan sebuah selendang, Nabi mengatakan tidak, dia masuk ke dalam neraka. Tentu saja maknanya bahwa dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaan. Dalam kesempatan lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usai perang, dia beristirahat di bawah terik matahari. Kalau sahabat melihat apa yang dilakukan beliau, kelompok sahabat tadi berinisiatif mengambil beberapa lembar kulit dari ghanimah, lalu menghampiri Nabi, bermaksud ingin memainkan Nabi agar tidak diterpa terik matahari. Sebelum itu sahabat tadi bertanya, wahai Nabi, sudahkah engkau kami naungi dengan kulit ini? Ditanya oleh Nabi, dari mana kulit itu? Dari barang ghanimah. Kata Nabi, hal yuhibbu ayyastadilla nabiyyukum bidhilna. Apakah kamu rindu nabimu ini berpayungkan dengan api neraka? Subhanallah. Hadirin, demikianlah 40 hadis. Mudah-mudahan Allah menolong kita di dalam mengamalkan beberapa hadis ini. Barakallahu fiikum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu awliyaa min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim umyan wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dzalika bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamunzaluna khalqan jadida. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alna hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alna rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyyatan wa maraddan min ghairi khizyin wa la faqr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum